Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen pemasaran atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan Ibu dosen kepada kelompok kami. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Aila Tirta Dewi dengan 3 NPM terakhir 125, dan juga ada rekan-rekan dari kelompok 3 yaitu Perkenalkan, nama saya Nimade Ayu Maksilia, NPM terakhir 086. Perkenalkan, nama saya Putu Swatari Korika Restia dengan 3 NPM terakhir 124. Perkenalkan, saya Niwayan Julia Kalistagni Dinia, NPM terakhir 197. Perkenalkan, nama saya Ketu Citra Swandi dengan NPM 202133121254. Perkenalkan, nama saya Eka Dwi Martandana Putra dengan NPM 20213312121206. Perkenalkan, nama saya Wayanian Chandra Yoga dengan NPM terakhir 273. Nah, itulah tadi perkenalan dari kelompok 3. Sebelum kita masuk ke materi nih teman-teman, pasti ada dong yang mendasari terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu dosen kepada kelompok 3. Sebelum kita dari kelompok 3 membahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan strategi adaptasi harga, yang dimana di sana apa sih itu strategi adaptasi harga dan apa sih tujuannya dan bagaimana strategi itu. Itu akan kita bahas sedikit sebelum kita membahas pertanyaan yang sudah kita carikan jawabannya. Apa sih? Mari kita simak. Terima kasih atas waktunya. Sebelum membahas soal yang diberikan oleh Ibu dosen, izinkan saya membahas sedikit materi mengenai strategi adaptasi harga. Strategi adaptasi harga adalah pendekatan dilakukan oleh perusahaan untuk menyesuaikan harga produk atau layanan mereka dengan kondisi pasar yang berubah, kebutuhan pelanggan, atau tujuan bisnis tertentu. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memungkinkan perusahaan tetap bersaing secara efektif dalam lingkungan bisnis yang dinamis, meningkatkan penjualan, memaksimalkan keuntungan, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Kemudian ada pun detail strategi adaptasi harga, yaitu yang pertama analisis pasar. Strategi adaptasi harga dimulai dengan pemahaman yang mendalam tentang kondisi pasar, permintaan, persaingan, dan tren harga. Perusahaan harus memantau aktivitas harga pesaing mereka dan memahami bagaimana perubahan dalam pasar dapat mempengaruhi permintaan dan perilaku pembelian pada pelanggan. Kemudian ada penetapan harga yang fleksibel, yaitu strategi adaptasi harga melibatkan penetapan yang fleksibel yang memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan harga sesuai dengan perubahan dalam kondisi pasar atau kebutuhan pelanggan. Ini termasuk penyesuaian harga secara real time, musiman, atau berbasis segmentasi pasar. Yang kemudian ada segmentasi pasar, yaitu perusahaan dapat menggunakan strategi adaptasi harga untuk menargetkan segmen pasar tertentu dengan harga yang sesuai dengan nilai yang mereka terima. Ini dapat melibatkan penyesuaian harga untuk pelanggan bisnis, pelanggan konsumen, pelanggan setia, atau segmen pasar lainnya. Adapun diferensiasi produk, yaitu perusahaan dapat menggunakan strategi adaptasi harga untuk membedakan produk atau layanan mereka dari pesaing. Misalnya, mereka dapat menawarkan harga yang lebih tinggi untuk produk dengan fitur atau kualitas yang lebih tinggi, atau menawarkan harga dengan yang lebih rendah untuk produk yang ditujukan untuk segmen pasar yang lebih sensitif terhadap harga. Kemudian ada penawaran, promosi, dan diskon. Strategi adaptasi harga ini dapat melibatkan penggunaan promosi, diskon, atau penawaran khusus untuk meningkatkan penjualan dalam jangka waktu tertentu. Diskon dapat diberikan untuk produk tertentu, pembelian dalam jumlah besar, atau pelanggan setia. Kemudian ada reaksi terhadap perubahan pasar, yaitu di mana strategi adaptasi harga ini memungkinkan perusahaan untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan dalam pasar, termasuk perubahan dalam permintaan, persaingan, atau kondisi ekonomi. Perusahaan harus tetap waspada terhadap perubahan-perubahan dan siap untuk menyesuaikan harga mereka sesuai keadaan pasar yang berubah.
Kemudian ada pemantauan dan evaluasi. Penting bagi perusahaan untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas strategi adaptasi harga mereka. Ini melibatkan analisis terhadap dampak dari perubahan harga terhadap penjualan, keuntungan, atau kepuasan pelanggan, serta penyesuaian strategi jika diperlukan. Strategi adaptasi harga adalah alat yang penting dalam kotak perang perusahaan untuk mengelola harga mereka secara efektif dan merespon dengan cepat terhadap perubahan dengan lingkungan bisnis. Dengan menggunakan strategi adaptasi harga yang tepat, perusahaan dapat memaksimalkan pendapatan, mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar, dan tetap bersaing dalam pasar yang dinamis. Baik, sekian sedikit materi yang bisa saya bahas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Jawaban yang saya adalah konsumen memproses dan mengevaluasi melalui berbagai faktor dan proses kognitif. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi proses ini termasuk yang pertama ada persepsi nilai. Konsumen membandingkan harga dengan manfaat yang mereka percaya akan mereka dapatkan dari produk atau layanan tersebut. Jika mereka merasa nilai produk sebanding dengan harganya atau bahkan lebih tinggi, mereka mungkin cenderung membeli. Yang kedua adalah bandingan dengan alternatif. Konsumen sering membandingkan harga produk atau layanan dengan opsi lain yang tersedia di pasar. Mereka akan mempertimbangkan kualitas, fitur, dan manfaat relatif dari setiap pilihan sebelum membuat keputusan pembelian. Yang ketiga, ada batas kemampuan finansial. Kemampuan finansial individu juga memainkan peran penting dalam mengevaluasi harga. Harga yang dianggap terjangkau bagi satu individu mungkin dianggap mahal bagi yang lain, tergantung pada pendapatan dan prioritas keuangan mereka. Yang keempat, ada persepsi kualitas. Harga sering dihubungkan dengan kualitas oleh konsumen. Meskipun ini tidak selalu benar, harga yang lebih tinggi sering dianggap mewakili kualitas yang lebih baik. Sementara harga yang lebih rendah bisa dianggap sebagai tanda kualitas yang kurang baik. Yang kelima, ada promosi dan diskon. Diskon penjualan dan promosi dapat mempengaruhi persepsi harga konsumen. Mereka mungkin lebih untuk membeli produk jika mereka merasa mendapatkan kesepakatan yang baik atau diskon signifikan. Yang keenam, ada pengalaman sebelumnya. Pengalaman sebelumnya dengan produk atau merek tertentu dapat mempengaruhi cara konsumen mengevaluasi harga. Jika mereka telah memiliki pengalaman positif dengan produk pada harga tertentu, mereka mungkin lebih condong untuk menganggap harga tersebut sebagai sesuai. Yang ketujuh, ada asosiasi merek. Citra merek dan asosiasi emosional juga dapat mempengaruhi cara konsumen mengevaluasi harga. Merek dengan citra positif atau nilai tambah yang kuat mungkin dapat menarik konsumen untuk membayar harga yang lebih tinggi. Yang terakhir, ada referensi sosial. Opini dari keluarga, teman, atau ulasan online juga bisa mempengaruhi cara konsumen mengevaluasi harga. Jika seseorang melihat bahwa orang-orang di sekitar menganggap harga sebagai baik atau buruk, itu dapat mempengaruhi persepsi mereka sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Dwi Martadana Putra. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana seharusnya perusahaan menetapkan harga produk atau jasa. Untuk jawabannya, menetapkan harga produk atau jasa merupakan proses strategis yang memerlukan pemahaman atau mendalami tentang pasar, pesaing, biaya produksi, dan nilai produk atau layanan yang ditawarkan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu perusahaan menetapkan harga secara efektif. Yang pertama itu ada pemahaman pasar.
Perusahaan harus memahami segmen pasar mereka dengan baik. Ini melibatkan penelitian untuk mengetahui kebutuhan, preferensi, dan perilaku pembelian konsumen dalam segmen tersebut. Yang kedua ada analisis persaingan. Perusahaan belum memahami bagaimana persaingan menetapkan harga produk atau jasa serupa. Ini melibatkan mempelajari harga pesaing langsung dan mencari tahu apakah perusahaan akan bersaing berdasarkan harga atau diferensi produk. Yang ketiga ada biaya produksi. Perusahaan harus memperhitungkan biaya produksi, distribusi, dan pemasaran ketika menetapkan harga. Ini termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead, serta biaya pemasaran dan distribusi. Yang keempat ada tujuan strategis. Perusahaan harus mempertimbangkan tujuan strategis mereka dalam menetapkan harga. Apakah mereka ingin memaksimalkan laba jangka pendek, memperoleh mangsa pasar yang lebih besar, atau memposisikan diri sebagai merek premium. Yang kelima ada diferensi produk. Jika produk atau jasa memiliki fitur atau manfaat unik untuk membedakan dari pesaing, perusahaan dapat menggunakan diferensi ini sebagai dasar untuk menetapkan harga yang lebih tinggi. Yang keenam ada penetapan harga yang fleksibel. Kadang-kadang penting untuk memiliki strategi apa yang fleksibel untuk mengakomodasikan perusahaan dalam permintaan pasar atau kondisi ekonomi. Yang ketujuh ada strategi penetrasi pasar. Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin memilih untuk menetapkan harga rendah untuk masuk ke pasar dengan cepat atau mendapatkan mangsa pasar yang lebih besar. Strategi ini dapat digunakan untuk mengurangi hambatan masuk pasar atau menangkap mangsa pasar dari pesaing. Yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian. Harga produk atau jasa harus dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan kondisi pasar dan strategis perusahaan. Perusahaan harus siap untuk menyesuaikan harga mereka jika terjadi perubahan dalam biaya permintaan pasar atau strategi bersaing. Baik, sekian dari jawaban saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Perusahaan dapat menyesuaikan harga dengan keadaan dan kesempatan yang ada dengan menerapkan strategi harga yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan dalam pasar dan lingkungan bisnis. Berikut adalah beberapa cara perusahaan dapat melakukan penyesuaian harga. Yang pertama yaitu ada diskon dan promosi. Perusahaan dapat menawarkan diskon atau promosi untuk merespons peristiwa atau kesempatan tertentu. Misalnya, mereka dapat menawarkan diskon besar selama musim liburan atau acara penjualan khusus untuk merayakan hari jadi perusahaan. Yang kedua, yaitu ada penetapan harga dinamis. Dalam beberapa industri, perusahaan menggunakan penentuan harga dinamis untuk menyesuaikan harga secara real-time berdasarkan permintaan pasar, persediaan, atau faktor-faktor lainnya. Misalnya, perusahaan penerbangan dapat menyesuaikan harga tiket berdasarkan waktu pemesanan dan permintaan saat itu. Yang ketiga yaitu penyesuaian musiman. Perusahaan dapat menyesuaikan harga untuk mencerminkan perubahan musiman dalam permintaan atau biaya. Contohnya dalam peningkatan harga produk musiman seperti peralatan ski di musim dingin atau perangkat pendingin udara di musim panas. Yang keempat yaitu penawaran paket dan bundel. Penyelesaian harga juga dapat dilakukan dengan menawarkan paket atau bundel yang menggabungkan beberapa produk atau layanan dengan harga yang lebih murah daripada dibeli secara terpisah. Ini dapat mendorong penjualan dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Yang kelima yaitu ada penyesuaian regional. Perusahaan dapat menyesuaikan harga berdasarkan perbedaan regional dalam biaya hidup, persaingan, atau preferensi pelanggan. Harga cocok untuk pasar satu daerah mungkin tidak cocok untuk pasar lainnya, jadi penyesuaian regional dapat diperlukan. Yang keenam, strategi pembukaan. Perusahaan dapat menggunakan strategi pembukaan dengan menawarkan harga promosi atau diskon saat mereka memperkenalkan produk baru atau layanan baru ke pasar. Ini dapat membantu membangun kesadaran
merek, dan mempercepat adopsi produk. Yang ketujuh, penyesuaian berdasarkan segmen pelanggan. Perusahaan dapat menyesuaikan harga berdasarkan segmen pelanggan, misalnya menawarkan harga diskon untuk pelanggan setia atau program harga khusus untuk pelanggan bisnis atau pemerintah. Yang ke-8 yaitu ada reaksi terhadap perubahan pasar. Perusahaan harus tetap waspada terhadap perubahan dalam pasar, termasuk perubahan dalam biaya bahan baku, persaingan, atau permintaan konsumen. Mereka harus siap untuk menyesuaikan harga mereka sesuai dengan kondisi pasar yang berubah. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya serahkan ke moderator. Perusahaan harus melakukan perubahan harga ketika adanya perubahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika pasar dan keputusan pelanggan. Beberapa situasi di mana perusahaan harus mempertimbangkan untuk melakukan perubahan harga termasuk yang pertama, perubahan biaya produksi. Jika biaya produksi meningkat secara signifikan karena kenaikan harga bahan baku, tenaga kerja, atau biaya overhead lainnya, perusahaan mungkin perlu melakukan penyesuaian harga produk atau layanan mereka untuk menjaga margin keuntungan yang sehat. Selanjutnya, perubahan permintaan pasar. Ketika terjadinya perubahan dalam permintaan pasar, baik naik ataupun turun, perusahaan harus mengevaluasi harga mereka. Permintaan yang meningkat dapat mendukung peningkatan harga untuk memanfaatkan kenaikan permintaan, sedangkan permintaan yang menurun mungkin memerlukan penyesuaian harga untuk merangsang pembeli. Selanjutnya, perubahan pesaing. Jika pesaing melakukan perubahan harga yang signifikan, baik itu penurunan harga untuk meningkatkan pangsa pasar ataupun penaikan harga untuk mengklaim posisi premium, perusahaan perlu mengevaluasi harga mereka untuk tetap bersaing secara efektif. Selanjutnya, perubahan dalam siklus produk. Ketika produk mencapai tahap tertentu dalam siklus hidupnya, seperti saat diluncurkan atau menjelang penggantian dengan produk baru, perusahaan mungkin perlu melakukan penyesuaian harga untuk memaksimalkan penjualan dan laba. Selanjutnya, yaitu perubahan lingkungan ekonomi. Ketika kondisi ekonomi secara keseluruhan mengalami perubahan seperti inflasi, resesi, perusahaan perlu mempertimbangkan penyesuaian harga untuk memperhitungkan dampaknya. Selanjutnya, yaitu perubahan regulasi. Jika ada perubahan dalam peraturan atau regulasi yang mempengaruhi industri atau pasar tertentu, perusahaan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap biaya ataupun operasi mereka, dan apakah memerlukan penyesuaian harga. Selanjutnya, perubahan dalam persepsi nilai pelanggan. Jika persepsi nilai pelanggan berubah karena faktor-faktor sepertinya inovasi baru, kualitas, atau citra merek, perusahaan perlu mengevaluasi harga mereka untuk memastikan bahwa mereka mempertahankan nilai yang tepat. Baik, selanjutnya yaitu perubahan musiman atau pasar tren. Faktor-faktor musiman atau tren juga dapat mempengaruhi harga. Misalnya, perusahaan mungkin menyesuaikan harga produk musiman mereka sesuai dengan permintaan dan penawaran di musim yang berbeda. Merespon perubahan harga kompetitor merupakan bagian penting dari strategi pemasaran dan penetapan harga perusahaan. Berikut adalah beberapa cara perusahaan dapat merespon perubahan harga kompetitor. Yang pertama yaitu analisis kompetitor. Perusahaan harus terus memantau aktivitas harga pesaing mereka. Ini melibatkan memahami strategi harga pesaing, termasuk apakah mereka menaikkan atau menurunkan harga, dan bagaimana ini memengaruhi posisi relatif perusahaan di pasar. Yang kedua yaitu evaluasi dampak. Perusahaan harus mengevaluasi dampak dari perubahan harga kompetitor terhadap pangsa pasar mereka. Penjualan dan keuntungan. Apakah perubahan harga kompetitor akan mengancam posisi pasar perusahaan atau memberikan peluang untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar? Yang ketiga, reaksi cepat. Jika
perubahan harga kompetitor berdampak signifikan, perusahaan harus merespon dengan cepat. Ini dapat melibatkan penyesuaian harga sendiri untuk bersaing atau mengambil tindakan lain seperti peningkatan promosi atau pemasaran. Yang keempat, diferensiasi produk atau layanan. Perusahaan dapat menggunakan diferensiasi produk atau layanan sebagai respon terhadap perubahan harga kompetitor. Misalnya, mereka dapat menyoroti fitur atau manfaat unik produk mereka yang tidak ditawarkan oleh pesaing sebagai nilai tambah yang membenarkan harga yang lebih tinggi. Yang nomor 5 yaitu promosi dan diskon. Perusahaan dapat menggapai perubahan harga kompetitor dengan menawarkan promosi atau diskon untuk menarik pelanggan. Diskon khusus atau penawaran paket dan dapat membantu mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar dalam menghadapi persaingan yang lebih ketat. Yang nomor 6 yaitu penyesuaian strategis. Perusahaan harus mengevaluasi strategi harga mereka secara keseluruhan dan menyesuaikannya jika diperlukan untuk tetap relevan dalam pasar yang berubah. Ini dapat melibatkan penyesuaian harga pokok, penetapan harga diferensi berdasarkan segmentasi pasar, atau peningkatan fokus pada nilai tambah produk. Yang ketujuh, jaga keseimbangan. Penting bagi perusahaan untuk tidak merespon setiap perubahan harga kompetitor secara impulsif. Mereka harus mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari tindakan mereka dan menjaga keseimbangan antara mempertahankan profitabilitas dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu inovasi. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat merespon perubahan harga kompetitor dengan terus berinovasi dan mengembangkan produk atau layanan baru yang dapat menarik pelanggan dan membedakan mereka dari pesaing. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pembahasan terkait dengan 5 pertanyaan yang sudah diberikan Ibu dosen kepada kelompok 3. Jika ada salah kata ataupun ada pembahasan yang kurang dari kelompok 3, kami mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya.